Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in amma ba'du. Pemirsa dimanapun Anda berada, insyaallah dirahmati Allah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita kembali dipertemukan di Hikmah Ramadan TVRI Sumatera Selatan dalam keadaan sehat walafiat, tentunya dengan tagline kita Hikmah Ramadan sucikan hati. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW serta keluarga, para sahabatnya, kita semua pengikutnya hingga akhir zaman. Pemirsa, hari ini kita dipertemukan di hari yang ke-30 bulan suci Ramadan 1447 Hijriah. Artinya adalah hari terakhir ibadah puasa kita tahun ini. Tentu perjalanan puasa kita tahun ini yang di hari ke-30 ini mudah-mudahan semuanya berjalan sesuai dengan keinginan dan harapan kita. Dan Allah mengabulkan kita, semua doa-doa kita dan dosa-dosa kita dihapuskannya. Itu harapan kita semua. Dan kita akan menghadapi hari dan menyambut hari yang fitri. Tema kita hari ini adalah Mina Aidil wal Faizin, dan kami sudah mengundang narasumber kita yang beliau ini sebenarnya pacaknya bahasa Palembang ya, jarang bahasa Inggris ya. Ustadz Kemas Haji Muhammad Ali. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lalaku mobil. Alhamdulillah. Kucing Gawat aja. Iya, kalau belum laku. Tapi untuk dibelanjakan itu jalannya Allah nanti kan. Iya. Beliau ini memang banyak kreatif misalnya. Ustadz ini kreatif kalau hal sesuatu apapun juga selalu untuk dakwah, untuk beramal, untuk umat. Itu ya. Iya. Runas anfa'uhum linnas. Nah, itu. Jadi insya Allah lah ya. Hari ini kita akan beduk azan maghrib jatuh pada pukul 18:14 ya. Betul ya? 18:14 untuk kota Palembang dan sekitarnya. Baik Ustadz, kita ngobrol lebih banyak lagi. Judul kita Mina Aidil wal Faizin. Jadi menyambut hari yang gembira. Jadi kita juga ngobrol yang gembira lah ya. Hari kemenangan. Hari kemenangan ya. Tak usah tak usah tegangin. Apalagi lah hari ke-30. Walaupun ada yang menang dulu. Walaupun ada yang menang ya, ada yang menang ya. Betul sekali. Itulah indahnya perbedaan. Indahnya sesuatu yang berbeda. Baik, kita akan mendengarkan terlebih dahulu kumandang ayat suci Al-Qur'an yang akan dibacakan oleh Qori Muhammad Runako Abqori, membaca surat Al Imran ayat 133 sampai dengan 136. Kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah jannatin 'araduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin.
الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين صدق الله العظيم
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi kumandang ayat suci Al-Quran dari Qori Muhammad Runako Abqori, Surah Al-Imran ayat 133 sampai 136. Kami informasikan kembali bahwa beduk azan maghrib tanda waktu berbuka puasa untuk kota Palembang dan sekitarnya akan berkumandang pada pukul 18:15. Jadi sekali lagi pukul 18:15. Baik, kita langsung saja membahas tema kita Minal Aidin wal Faizin, menyambut hari kemenangan besok 1 Syawal 1447 Hijriah, dan tetap disucikan hati hikmah Ramadan kita kali ini. Ustadz Kemas Haji Muhammad Ali, lemaknya manggil Ustadz Kemal Bay. Ustadz, Minal Aidin wal Faizin. Sama-sama, Ini yang sudah selalu sangat-sangat familiar kalau nak nyambut kemenangan. Artinya kita berjuang 30 hari, beribadah, melawan hawa nafsu, dan memohon ampunan dari Allah. Nyambut kemenangan. Kira-kira apa penjelasannya mengenai Minal Aidin wal Faizin? Dia tuh, Cek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi walhamdulillahirabbilalamin. Rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika rabbi yahdurun ma ba'du. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman, rabbi zidna ilman, rabbi zidna ilman. Shadaqallahul azim. Para pemirsa TPRI Sumatera Selatan dimanapun berada, insya Allah semuanya dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah hari ini kita sudah berada di penghujung Ramadan tahun 1447 Hijriah. Perasaannya campur aduk, Cik Ridwan. Ada rasa bahagia karena nak nyambut lebaran, tapi ada rasa sedih nak berpisah dengan bulan suci Ramadan. Yang pertama ingin saya sampaikan, jangan lupa nanti waktu berbuka puasa ada satu doa yang diajarkan sama Nabi Muhammad ketika kita akan berpisah dengan bulan Ramadan. Doanya apa, Ustaz? Allahumma la taj'al akhiral ahdi min siyamina fa in ja'altahu faj'alni marhuma wa la taj'alni mahruma. Ya Allah, janganlah engkau jadikan Ramadan ini sebagai ibadah Ramadan terakhir bagi kami. Tapi kalaupun Ramadan ini adalah ibadah Ramadan terakhir bagi kami, jadikan kami sebagai orang-orang yang engkau kasihi, jangan kau jadikan kami sebagai orang-orang yang engkau murkahi. Jadinya kita berdoa dengan Allah, Ramadan ini pasti datang, Cek. Ya. Setiap tahun pasti ada, tahun depan ada Ramadan lagi. Cuman yang jadi masalah, kita ini nemuinya apa tidak? Iya. Kalau Ramadan pasti datang, cuman kita ketemu tidak dengan Ramadan ini, kan? Seperti itu. Buktinya orang tua kita satu-satu sudah diambil galau oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak ketemu dengan Ramadan. Maka di ujung ini kita ada rasa-rasa sedih, ada rasa-rasa senang, bahagia. Cuman di awal tadi Cik Ridwan lah ngomong kita nak gembira be ini. Minal aidin wal faizin. Nak menyambut hari kemenangan. Yang kedua, saya ingin meluruskan sedikit tentang makna minal aidin wal faizin. Jadi karena kita ini sudah kebiasaan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Jadi setiap orang menganggap bahwa minal aidin wal faizin itu artinya mohon maaf lahir dan batin. Padahal minal aidin wal faizin itu ungkap doa. Itu doa aja. Minal aidin, semoga kita menjadi orang yang kembali fitrah, bersih. Doa berarti. Faizin, dan kita mendapatkan kemenangan. Jadi jauh artinya dengan mohon maaf lahir dan batin itu. Cuman ya memang sudah terlanjur biasa kan. Kita ini membenarkan yang biasa, bukan membiasakan yang benar. Jadi yang mana barang yang sudah biasa, sudahlah memang lama itulah dulu aja. Ada acara lagi nak ngubahnya gitu. Tapi walaupun ditambahkan dengan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin, tidak apa-apa sebenarnya. Cuman otak kita ini berpikirnya minal aidin wal faizin ini tadi mohon maaf lahir dan batin. Itu masalahnya. Padahal itu ungkapan sebuah doa semoga agar kita kembali fitrah dan mendapatkan kemenangan di hari yang fitri ini. Jadi pas tema kita hari ini, judul kita minal aidin wal faizin, artinya semoga dan mendapatkan kemenangan. Nah ini nak dapat kemenangan ini ada tandanya udah kira-kira sebulan ini. Iya, wong ini kan standarnya
apa namanya laisa id libasul jadid. Jadi bukanlah id itu baju yang baru, tapi id itu adalah taqwa minkum, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ukuran hari kemenangan itu bukan baju. Bukan baju. Wong ini ngukur kemenangan ini baju baru itunya. Masalah maki baju baru menanglah itu. Masalah maki baju baru lebaranlah itu. Jadi seolah-olah yang tidak terbeli baju baru ni tidak lebaran. Oh. Berarti lebaran itu cuma milik wong-wong yang mampu baik, yang kaya baik. Jadi makna id itu, makna kemenangan itu sebenarnya adalah terdapat satu bentuk perubahan di dalam kehidupan kita. Jadi kalau sebelum puasa kemarin dia ini misalnya tidak pernah sholat berjamaah, lalu kemudian setelah menyelesaikan Ramadan 30 hari ini kemudian dia rajin berjamaah, itulah makna kemenangan. Ya, ada perubahan. Ada perubahan. Kalau sebelum Ramadan kita bahasa misalnya kan, jangan tekentut lagi digenggam, mana? Aku beda bingung juga, mana kentut tu. Ngawas lagi dak baca. Iya, dak terti, mana caranya tu. Cuman kalau jong tu kentut lagi digenggam, musad. Berarti medetnya itu. Saking kenyot tu, barang angin lagi nak dak boleh lari digenggamnya. Itu kan tahu-tahu pas Ramadan ini selesai sebulan, masuk Idul Fitri, ada perubahan. Iya. Jadi wong ahli sedekah misalnya. Datang ke masjid langsung masuk celengan. Berarti ada tanda-tanda kemenangan itu dalam dirinya itu. Berarti dia mendapatkan satu perubahan dari ibadah Ramadan yang dia lakukan macam itu. Yang biasa sholatnya galak nunda-nunda. Macam mana? Habis lebaran tepat waktu. Itu. Arti ada kemajuan. Iya kan, itu kan perubahan. Yang mungkin selama ini agak kaget lah. Cepat dia gancang. Langsung meluncur. Ada perubahan. Ada perubahan. Itu yang tanda-tanda orang mendapat perubahan dengan ibadah bulan Ramadan 1 bulan ditempang. Benar. Ditempang dan jadi lebih sosial. Ya Karena biasanya kalau Ramadan ini banyak yang sedekah, Ustaz. Ya. Terjinggung enggak fenomena itu? Banyak sedekah, baik sedekahnya kepada kaum pengemis, kemudian ke masjid atau ke panti-panti kan. Banyak orang sedekah. Tapi apakah Ramadan beda kan? Tidak juga. Jadi kalau minal faizin sudah ditegaskan itulah doa ya pemirsa, dan kami pun juga hari ini mengajak kita sama-sama berdoa biar kita ini kembali ke fitrah galau-galau dan juga kita ini termasuk orang-orang yang meraih kemenangan. Sepanjang bulan Ramadan ini banyak tema-tema yang kita angkat. Ada yang beruntung, ada yang merugi di bulan Ramadan, ada juga yang kaitan dengan madrasahnya Ramadan ini membuat generasi-generasi muda ini yang bagus terdidik untuk penempaan. Nah, apalagi yang ditargetkan di Ramadan ini selain apa yang sudah dijelaskan tadi, memang untuk kita gitu loh kira-kira umat Islam ini dengan Ramadan yang selalu dirindukan. Ya kira-kira apa lagi yang menjadi target Ramadan ini untuk outputnya selain yang tadi? Jadi Ramadan ini kan bulan bulan latihan. Jadi kita ini sebenarnya kalau bahasa wong militer itu dikjur, pendidikan, kejuruan. Jadi kita itu ditempa. Jadi ditunjuk tahu ini jam sholat yang benar. Ini cara memanfaatkan harta yang benar. Iya, maaf caknya telepon tidak sabar. Kita terima dulu telepon. Halo, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari siapa, di mana? Dari ini, mulai Tanjung Lago. Tanjung Lago, di Aturi. Ini Ustaz, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini nak nanya Ustaz ya. Aku udah nanya masalah ini. Zakat fitrah. Kemarin aku dengar pengajian hanya panitia zakat ini dan dapat bagian dari sahihnya. Bagaimana pendapat ini? Putus-putus. Iya. Terus. Halo? Halo? Ya, halo. Putus-putus. Silakan. Mungkin langsung diperjelas. Menangin aja Ustaz ya. Ini kemarin dengar pengajian hanya panitia
panitia zakat ini tidak dapat sekian. Terus. Gimana pendapatnya Ustaz? Ini panitia zakat fitrah ya? Ya, ini Pak. Maksudnya apa ini? Kira-kira distribusinya atau apanya nih? Dapat dari 8 asnaf itu Ustaz. Oh, oke. 8 asnaf itu. 8 asnaf zakat fitrah. 8 asnaf itu. Ya. Oke. Ustaz ya. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pertanyaannya apa jadi? Jadi maksud itu panitia itu harus menyalurkan ke 8 asnaf ya. Nah, seperti apa itu penyalurannya dalam untuk surah fitrah? Taubah ayat 60 itu kan sudah jelasin nama sedekah lil fuqara wal masakin wal amilin 'alaiha ila akhiril hayat. Jadi ada 8 asnaf yang berhak menerima zakat. Yang jadi permasalahan di dalam masyarakat saat ini tentang panitia zakat. Ya. Panitia zakat ya. Di situ memang dalam ayat itu ada wal amilina 'alaiha. Amilina 'alaiha itu para amil-amil zakat. Mereka ini termasuk orang yang berhak menerima zakat. Tetapi yang jadi permasalahan menurut para ulama yang disebut dengan amil zakat itu adalah orang yang memang dia bekerja sepanjang tahun ngurusi zakat. Iya, bukan hari itu, Pak. Bukan hari itulah. Kalau kita ini kan cuma nak lebaran dibentuk bulan puasa, habis lebaran bubar. Nah, itu menurut para ulama panitia zakat. Bukan amil zakat. Kalau panitia zakat dia tidak berhak menerima bagian dari zakat. Kecuali panitia zakatnya miskin. Ya. Berarti dia diambil dari masakin, bukan dari amilina 'alaiha, macam itu. Ya. Jadi ini yang harus kita beneri karena memang terkadang yang jadi permasalahan ini justru kadangan maaf, beribu kali maaf, yang galak jadi panitia jangan tersinggung, kita ini payah ngomong nih, kalau agak ini kita tersinggung lah itu. Kadangan mohon maaf panitia ini yang ngelantak lebih banyak. Nah itu masalahnya tuh ya. Nah aku lah minta maaf, jangan tersinggung. Maaf lewatin ini. Maaf lewatin udah. Lah bener. Kan temanya ini kan mohon maaf lahir dan batin. Ya jangan tersinggung. Pokoknya kalau ada yang merasa bener ya. Artinya bahwa memang ada syaratnya untuk menyalurkan zakat itu kepada 8 asnaf tadi dan mungkin ada yang lebih prioritas ya untuk diserahkan. Baik Ustadz, kalau minta maaf kita lanjut lagi dan pemirsa kita akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini tetap bersama kami di Hikmah Ramadan Sucikan Hati. Baik, terima kasih masih bersama saya Muhammad Ridwan Rifai dan Ustadz Kemas Haji Muhammad Ali. Beliau ini yang hari ini kami ini baru kebagian di hari ke-30. Padat yang jadwal beliau rupanya. Dari majelis-majelis, dari mana? Dari masjid ke masjid. Nah, beliau ini kalau Ramadan ini mendak di order jauh-jauh hari, enggak kebagian gitu. Ustaz, jadi kita tadi sudah nyentil dikit kaitan karena di ujung ya. Walaupun judul kita minal wal faizin, berarti kita memang akumulasi lah sebulan ini kan. Akumulasi sebulan tadi sudah ada yang nyentil masalah zakat fitrah. Jangan-jangan hari ini sudah banyak sudah menyalurkannya. Benar. Kalau zaman bingen dulu Ustaz. Ini ngomong ke zaman bingen. Nunjuk guru ngaji Ustaz. Benar. Zakat fitrah kita nih. Nunjuk guru ngaji. Dan juga ada pakai timbangan, pakai canting gitu. Pakai canting. 10 canting. Iya. Kalau sekarang ini dianjurkan lebih dari 10 canting. Ada yang 12 canting, 15 canting. Kan ini memang kita niatnya. Kalau ada kelebihan boleh pahala lagi. Jadi sedekah dia. Jadi sedekah. Masih banyak yang nganter ke guru ngaji. Kira-kira. Sekarang ini ke panitia. Apa karena dulu katip panitianya belum? Iya, itu yang jadi masalah. Karena kita ini kadang mengikuti tren kadang. Tapi kadang tidak selamanya tren itu benar. Kalau kami masih pakai cara bingen. Yang pertama kami zakat fitrah tidak pernah diuangkan. Karena menurut mazhab Syafi'i tidak sah hukumnya berzakat fitrah dengan duit. Jadi saya memegang teguh prinsip itu yang diajarkan oleh guru-guru saya sampai hari ini. Jadi saya tetap berzakat dengan makanan pokok dari satu negeri. Jadi kalau kita dimakan beras, berarti zakatnya beras. Kalau kita makan kurma, zakatnya kurma. Kalau kita makan gandum,
Zakatnya makan kan tuh. Mana aku nih makan hati terus susah. Nah, ndak pandai hati nak dinjo. Itu yang iya rumah dengan dia belanja kurang terus makan hati ya Nah, jangan kau jangan zakat dizakat hati ke. habis aja. Jadi kalau kami yang pertama memang anak berzakat dengan makanan pokok ya, dengan beras. Nah, untuk penyaluran anak memang langsung memberikan kepada yang bersangkutan. Misalnya seperti tadi guru ngaji, atau kita punya tetangga yang miskin, kita antarkan, kita tunjukkan. Atau kalau zaman sekarang canggih, kita telepon di mana Pak bisa mampir ke rumah dah, Mbak. Atau kita telepon ada di mana, kami nak antarkan ini, bisa seperti itu. Tapi ke masjid juga tidak jadi salah. Kenapa? Karena memang kita ini kadang kan sibuk. Jarong Palembang kan banyak gawe. Mana banyak gawe, banyak gawe. Nah, jadi karena banyak gawe tadi dimudahkanlah masjid membuat panitia zakat tadi. Lalu kemudian mereka mulai menerima. Tapi sebenarnya zakat ini yang wajib dikeluarkan itu mulai malam kage. Bis maghrib ini nah. Sampai khotib naik mimbar. Itulah waktu wajib mengeluarkan zakat. Kalau sebelumnya ya mubah silahkan bayar. Tapi yang wajib itu malam ini. Kenapa? Karena kalau kita sore dan mati, tidak ada keluar zakat. Zakat fitrah tidak bayar. Kalau kita mati sebelum azan maghrib ini, atau khotib naik mimbar melahir ke, tidak bayar zakat. Tapi kalau misalnya orang takbiran malam ini damtum mak itu kejut mentu budak ini gara-gara dengar bunyi beduk ini tadi, ngek aja keluar malam ini mau takbiran, bayar zakat fitrah. Makanya zakat itu wajibnya malam puasa terakhir sampai dengan khotib naik mimbar. Kalau khotib sudah naik mimbar, kita baru mengeluarkan zakat, maka itu terhitung sebagai sedekah biasa. Nah, karena banyak gawe tadi. Zakat. Banyak gawe tadi. Wong lang metungnya dari siang tadi. Itu mangkonya sensus penduduk di Palembang ini tidak berlaku, Udah kata pengangguran. Begawe kalau. Mana ada juga langko sensus kerja itu. Udah kata orang Palembang ini begawe kalau itu luar biasanya. Palembang. Artinya memang abdolnya ya. Abdolnya pasca maghrib malam ini sampai khotib naik mimbar besok. Mangko zaman bingin tuh aku jadi teringat wong tua aku dulu nganternya malam-malam hari. Nganter zakat ini. Bener. Kamu nah malam ini dia mulai jalan ngetok rumah guru ngaji. Bener. Nganter ke ini apa namanya? Nganter ke istilah kita tuh fitrah. Nah itu ya. Itu yang jadi anuan. Jadi rupanya itu. Bener. Oke, baik ya. Baik. Apa? Oke, baik. Dan kalau seandainya dijingok dari tradisi bukannya tidak salah ya. Cuma kita ngelurus ke ya. Kita menerkan bahwa wajibnya zakat itu pas malam puasa terakhir itu. Ustaz, ada WA Ustaz. Aku nak nanya. Apa nih? Anak yatim mengenai anak yatim, kasih apa yang paling bagus dari untuk anak yatim, bagusnya tinjuk apa? Dari Sejangkok, Kecamatan Rantau Panjang, dari Ibu Salina. Mengenai anak yatim, kasih apa yang paling bagus? Tinjuk apa? Anak yatim itu jangan dikasih, kau ambek. Diangkat. Urus. Jadi orang tua angkat dia. Sebagaimana yang dicontohkan sama Nabi Muhammad ketika ada orang yang orang tuanya berperang sama Nabi Muhammad meninggal dunia, anaknya diambil sama Nabi Muhammad dijadikan sebagai anaknya ngambil emaknya gak ribut pula lanjut di TV nih Ustaz Ali lah ngajar tidak benar pula kan malah aku tegas kita cara puasa ini orang salah dengar kan tapi mendak ketahuan Ustaz. Provokasi. Galak provokasi ya. Ustaz. Baik, kita terima lagi ya poin nanya. Assalamualaikum Pak Ustadz. Nak nanya untuk menuju fitrah yang lebih baik. Yang lebih baik sifat yang mano harus kita kembang ke dari Pak Muhammad KI SPD Guru SDN Negeri 1 Tanjung Aur Jejawi Oki. Nah, jadi mano yang menuju fitrah yang lebih baik sifat-sifat yang manonya. Jadi dia ini nanya menuju fitrah kita nih kan. Kita ini menuju fitrah kan. Nah, mano yang lebih baik sifat-sifat yang harus kita kembangkan. Nah, sifat-sifatnya. Karena kita nak menuju fitrah. Jadi fitrah itu kan kembali suci, bersih. Artinya
sifat-sifat apa yang lebih baik itu ya sifat-sifat yang sudah kita jalani selama bulan Ramadan ini. Kita kan tunak Ramadan ini. Sholat 5 waktu, rajin sedekah, baca Quran. Maka itu tinggal kita teruskan di luar bulan Ramadan ini. Ya. Lebih banyak lagi baik itu apa-apa yang sudah kita gawikan selama Ramadan ini tetap kita pertahankan. Jangan sampai seperti kita merajut sebuah benang, benang tadi sudah jadi ibarat songket, lalu kemudian kita acak-acak lagi. Ya, jadi kita sudah capek ini nenun selama sebulan ini. Iya, iya. Sudah jadi benang ini tadi sudah kita tenun, janganlah benang yang sudah kamu tenuni tadi kemudian kamu uraikan lagi, lalu dia balik balik awal lagi. Balik awal lagi. Jadi yang paling baik itu adalah kita meneruskan dari apa yang sudah kita lakukan selama bulan Ramadan ini. Jadi memang kebanyakan Ramadannya stabil, tapi setelah Lebaran ada yang balik lagi. Itu yang Anda sebut kemarin itu istilah puasa itu puasa ulo. Puasa ulo. Puasanya ada dua, ada puasa ulo, ada puasa ulet. Apa artinya? Puasa ulo ini kalau dia nak ganti kulit dia puasa aja. Oh. Jadi ulo ini kalau dia nak ganti kulit lama ke kulit baru, dia tidak makan, tidak minum. Lama kurang lebih 40 hari dia proses penggantian kulit, sudah ganti kulit baru dia keluar. Cuman permasalahannya sebelum puasa namanya ulo, sudah puasa 40 hari tetap ulo. Oh, nama tetap ulo. Sebelum puasa makannya kodok, makan iwak, sudah puasa makannya masih macam itulah. Ya. Sebelum puasa tinggalnya di dalam lubang, di pohon-pohon, setelah puasa balik macam itulah. Artinya ulo ini dia puasa, tapi dia tidak ada punya perubahan. Ya. Yang berubahnya cuma siko. Apa? Kulit baru. Kulit baru. Iya. Jadi kalau wong puasa ini tidak katik berubah sifat masih mak lama itulah, yang berubah cuma beli baju baru baik, berarti ulo. Beda dengan puasa ulet. Ulet ini puasa. Iya. Kurang lebih 21 hari. Ulet ini puasa, perubahan dari ulet jadi kepompong, dari kepompong jadi kupu-kupu. Cuman bedanya sebelum puasa namanya ulet, sudah puasa berubah namanya kupu-kupu. Sebelum puasa ulet tadi dia makan yang jorok-jorok, sudah jadi puasa dia jadi kupu-kupu, makannya sudah saripati kembang. Saripati kembang. Waktu dia ulet tinggalnya di tempat yang kotor-kotor, waktu dia jadi kupu-kupu sudah puasa, tinggalnya di tempat yang artinya puasa ulet ini puasa yang bisa membawa perubahan dalam kehidupan kita. Macam itu benang merahnya bahwa. Jadi kalau misalnya kita sebelum puasa galak pala celana pendek, alhamdulillah Ustaz sudah selesai puasa nih berubah dia dak celana. Nah gila berarti itu artinya iya dak masuk dak terima pas. Ya, artinya intinya bahwa ada perubahan menuju kebaikan. Itulah ya. Di era sekarang ini WA lagi. Ya, ini namanya N. Nah, enggak tahu aku N ini siapa. Di era sekarang yang penuh distraksi, boy. Bagaimana caranya tetap menjaga hati tetap fitrah? Dari Wulan di Palembang. Apakah minta maaf lewat chat atau medsos sudah cukup? Dari Ragil pula di Banyuasin. Nah ngapa nih si WA tapi berapa kok pertanyaan ini? Apa amalan sederhana yang bisa dilakukan agar tetap istiqomah setelah hari fitrah? Dari Lara di Tulung Selapan. Lah banyak, borongan tiga daerah si WA. Jadi yang pertama dulu kita jawab. Artinya bahwa distraksi ini banyak yang membuat hati kita tidak stabil. Apa kira-kira yang membuat hati kita fitrah? Al-imanu yajid wa yankus. Iman manusia ini memang naik turun, Cek. Kalau bahasa aku tuh Sabtu Ahad, kapan kantong buntu pikiran jahat. Namanya goyang dia. Al-imanu yajid wa yankus. Jadi iman ini memang sifatnya naik turun. Bagaimana kita bisa menjaga supaya iman ini stabil? Iman ini ada yang sifatnya dia tidak naik, tidak turun deh. Itu imannya para malaikat. Mantap macam itu. Ada yang imannya dia tidak turun-turun, cenderung naik terus. Itu imannya para nabi. Nah, kalau imannya manusia ini yajid wa yankus, naik turun, pecah tensi lah, naik turun. Sabtu Ahad tadi. Mana supaya bisa menjaganya dia tetap stabil? Ya itulah ada lagu Tumbuh Hati tadi. Bagaimana kita menjaga supaya berkumpul dengan wong soleh, duduk di majelis, selalu berbuat baik. Itu dalam rangka. Tapi tetap namanya hidup itu pasti naik tuh. Naik turun. Oke. Baik, baru satu dijawab. Nanti ada lagi pertanyaan yang sudah masuk tadi. Dan pemirsa, kita akan kembali tentunya setelah sam-sam berikut tetap bersama kami di Hikmah Ramadan, sucikan hati.
Baik, terima kasih. Masih kami berdua di sini di hari ke-30 bulan suci Ramadan 1447 Hijriah. Mungkin lah mulai banyak sibuk ya. Ibu-ibu, mak-mak ya, jadi rumah ya. Mungkin lagi ngangen di opor. Kan buko kaki kan boleh sudah makan opor kan? Sudah makan kupat lah boleh kan? Paduannya ada malbi, ada rendang, sama itu kan. Itulah indahnya Ustadz berlebaran di Indonesia, terutama di Palembang. Besok keluarga lah kue-kue itu, kue bari. Masih tidak di daerah Ustadz kue-kue itu muncul? Jadi memang kita ini tidak bisa menghilangkan, Cek. Memang identiknya lebarannya dengan kue-kue. Perasaan kalau tidak berkue ini tidak lebaran. Tidak lebaran. Apalagi kalau zaman dulu tuh mak kita masih masak dewek ngerendang, tidak bolehnya makan itu kecuali yang mutung. Pernah di pinggir kan yang mutung-mutung boleh makan, nasib kita nih tadi kan. Cuman ya sebenarnya itu tadi dari awal tadi Ustaz sudah sampaikan, sebenarnya makna Id itu bukan di makanan, bukan di minuman. Makna Id itu sebenarnya adalah kebersamaan. Jadi bagaimana kita bisa merayakan kemenangan itu dengan penuh sukacita. Menang ini dalam artian bukannya kita bergembira lalu kebablasan, bukan. Menang itu artinya kita sudah mampu menahan hawa nafsu kita, menekan segala hawa nafsu kita selama sebulan penuh. Maka itu wajib untuk kita rayakan rasa gembira hati bahwa kita sudah mampu selama sebulan ini ditempah di bulan Ramadan ini. Nah, salah satu ekspresi dari untuk merayakan hari kemenangan ini berbondong-bondong wong mudik, Stan. Mudik nemu wong tua, sungkem, silaturahmi, tahan, mohon maaf, mungkin ongkos mahal tidak jadi masalah, karena pengen kumpul sama keluarga. Ini kan merayakan hari kemenangan, Ustaz. Tapi sebenarnya kalau nak boleh jujur, ana kurang sepaham sebenarnya. Kenapa kurang sepaham? Karena di Ramadan ini Allah memberikan di akhir Ramadan ini sebuah malam kemuliaan yang disebut dengan malam Lailatul Qadar. Dan sebagaimana yang sudah masyhur kita ketahui bahwa Lailatul Qadar itu jatuhnya di 10 terakhir. Kalau aku tidak pernah milih malam ganjil, pokoknya saat sudah mulai malam ke-21 sampai ke-30 berjago gitu. Baca Quran, ibadah itu lebih ditingkatkan lagi. Nah, yang jadi masalah di arus mudik ini, ketika di akhir Ramadan itu justru kita mulai bersigat nak balik kampung. Jadi kita ini mulai Lailatul Qadarnya ada di kapal, ada di stasiun, ada di bandara, ada di tol, ada di jalan, di pantura. Akhirnya justru yang harusnya kita duduk ibadah, justru kita sibuk diri di jalanan. Kalau misalnya kita perantau, yang paling bagus itu mudik itu habis sembahyang Id. Baru mudik. Berangkatlah. Wah, jalan lancar. Lempeng ya. Tidak lempeng itu. Ini lempeng. Tapi kalau kita sebelum itu bermacet-macet ria, harusnya kita duduk pucuk sejadah, harusnya kita melintir, tasbih, harusnya kita ngatamkan Quran. Tapi kita malah sibuk bermacet-macet ria. Jadi kalau ana secara pribadi, mudik lebaran itu ana kurang paham kalau Idul Fitri. Menurut ana untuk mudik itu yang paling pas itu Idul Adha, Cik. Idul Adha? Iya. Ngapo? Jadi misalnya Cak Ridwan misalnya begawe di Jakarta, merantau kan. Lalu kemudian sukses. Apalagi lah dia jeung pakai jas nih kurang dasi we itu bangsa ada dasi suksesnya anu jeung tuh kan udah pakai jas ya lah. Bos lah istilahnya. Bos lah ya. Maka untuk membuktikan kesuksesan ini, baliklah kita ke kampung. Belilah sapi. Kita sembelihlah sapi ini tadi sebagai bentuk bahwa kita berhasil di luar sana. Disembelih, bagikanlah dagingnya tadi kepada keluarga-keluarga dengan wong yang ada di kampung, sehingga wong yang ada di kampung merasa ya Allah ada gunanya yang merantau ke Jakarta, balik dia ngawak sapi besar. Jadi menurut ana cuti lebaran itu yang paling pas itu sebenarnya Idul Adha. Bukan Idul Fitri. Mudah-mudahan didengar oleh Pak Presiden dirubahnya, Cek, tahun depan. Tidak ada libur lagi Idul Fitri, liburnya Idul Adha. Idul Fitri kita sama-sama fokus menyambut malam Lailatul Qadar. Memang benar juga masuk akal, sepanjang 10 hari terakhir ada yang bersigat lah balik. Biasa minggu terakhir itu sepur padat jadwalnya, pesawat padat, mobil macet, kalau rupanya lah dalam perjalanan balik kalau untuk mudik liwat Lailatul Qadar. Kalau jatuhnya di malam 27
apa 29 Makanya uji lewat. tadi. Karena kan puasa ini sekarang tidak serempak. Ada yang Iya. 18, ada yang 19. Iya. Uji yang 18 malam 22 itu malam ganjil dia. Jadi jago tiap malam. Iya, uji yang 22 tadi ganjil. Yang 23 ganjilnya yang jadi setiap hari itu ganjil terus jatuhnya. Iya. Dibilang genap ya genap terus, maka tidak usah pilih-pilih karena Nabi Muhammad 10 terakhir Iya. Rasulullah beritikaf di Iya, dalam masjid, tidak keluar kecuali malam satu Syawal. Sama cak kita nih tidak keluar juga terkunci, bukan itikaf. Satu. Terkunci. dia. Ya itu tak beda. Kalau tradisi di kita ini kan memang hari yang Idul Fitri itu memang luar biasa. Mungkin kalau di negara lain ada sanjo-sanjo, tak ngerti ya? Belum tahu ini juga. Belum terdengar gue. belum. Ya, tapi sholat Id tetap karena itu sebagai ibadah di Idul Fitri ya. Ustadz, apakah minta maaf lewat chat atau medsos sudah cukup? Macam mana? Minta maaf lewat chat, WA, WA? minta maaf Lewat WA? apa medsos cukup tak kira? Itulah kata Ana tadi, kita ini kehilangan sebuah silaturahmi. Kalau zaman dulu, Cek, kalau nak nganten ke anak, keliling, Cek, nganter undangan. Undang langsung. Ijab Itu kabul. banyak itu. Satu, dapat pahala dari rumah berjalan ke tempat ini tadi yang nak kita tuju. Kedua, bertatap muka. Ketiga, bersalaman. Bertemu dengan salaman tadi, dosa kita, Cak, aku salaman dengan Cik Ridwan. misalnya. Nah. Walaupun tak ada ngomong, lunas dosa kita nih. Iya. Dosa utang masih Cek, kalau ada utang. Jangan kayak gitu mentang-mentang salaman lunas lah itu. Baca, liwat utang bayar. Itu utang bayar. Sudah ya lunas, Ustaz Ali lunas. Apa dosa yang lunas? Utang bayar. Iya. Nah, kalau kita lewat medsos, tak dapat itu. Sudah dapat. Tak dapat, tidak bertemu, tidak datang, tidak ngobrol langsung. Tapi ya sudah, mak mano nak ngatakan ya zaman sekarang ini, apalagi semenjak pasca Covid ini kan seluruhnya medsos galau. Digital ini. Sudah tidak bisa lagi kita nak ngomong, tapi kita tidak katakan juga itu tidak boleh, tapi juga tidak kita anjurkan nian. Karena memang tetap silaturahmi itu kalau bahasa kita kopi darat lah. Iya. Off air, ya Off off air air. itu tetap lebih baik bertemu, datang, minimal kita tahu. Kalau aku WA aja Ridwan, Cek mana kita ini, aku tak tahu keadaan kamu apa sakit, Iya. apa lapar, apa buntu, apa susah, apa senang. betul. Tapi kalau aku datang, Kejingan. Waalaikumsalam Cek Ridwan. Waalaikumsalam. Tidak sehat Iya, kamu iya, ini. Ya tak? Iya, Atau iya. Waalaikumsalam. Lah nyender sako buntu. Ya kan kalau Palembang lah nyender sako itu kan buntu. Berarti Buntunya. kejingan. Kalau kita datang, Iya. aman kita lewat WA. Kita tahu. Mana tahu kayak kita, mama, papa maafkan ya, adik tak bisa balik lebaran ini, mohon maaf lahir dan batin. Maknya nyawab sambil banyak mata netes, maaf nih, ku maaf ke kau nih mak ni buntu. Anak tadi tak tahu maknya buntu, Iya. karena Nyingok. tidak nyingok, tidak datang macam itu, tidak bertatap muka. Jadi anak tidak katakan itu tidak boleh, tapi juga anak tidak anjurkan. Tetap lebih baik kita datang nian, Abdul. temui, anjo. Itulah namanya silaturahmi tadi. Iya. Makanya lebaran di Palembang ni sebulan. Yo, wong lain lebaran sehari, kita di Palembang ni sebulan. Ada halal bihalal Ada pula. 10 pertama lebaran penuh kebersamaan, 10 kedua lebaran penuh kehangatan, Iya. 10 ketiga lebaran penuh perasaan. Yang tak lemak itu yang 10 terakhir itu. Penuh perasaan. Artinya 10 pertama itu 1 sampai 10 Syawal lebaran penuh kebersamaan. Ya, Keluarga sama-sama. masih kumpul, masih Ya. cuti rame-rame. Masuk 11 Syawal sampai 20 lebaran penuh kehangatan. Ya. Karena diangeti kalau itu, model Iya. lah dianget ke, lontong lah diangeti, opor lah diangeti. Apa 10 ketiga sudah lebaran penuh perasaan. Perasaan opor masih ada, tu ada lah tumpes. Perasaan tekwan masih ada, yang parah ni duit, perasaan duit masih ada lah habis rupanya lantak. Lantak Artinya. oleh budak THR. lah lebar kalau Yang lapang kalau lebaran ni mak Cek. yang lapar. Bini kita, emaknya. Ya, emaknya. Ngapo? Perhatikanlah kapan lebaran, habis lebaran kagak Nah ini mulai besok, lusa, misalnya Senin, Selasa. Jingoklah ibu-ibu ke warung sayur itu pasti mayar pakai duit baru. Itu hasil penggelapan duit anaknya itu. duit THR. Iya, kita lanang mentu ke duit, mak nanggok sini lah, mak simpen aja. Malantino nih, tahu lah dewek, pacak masuk, keluar sago, walaupun proposal mentu, payah nak mentu, nah malah marah kalau ibu-ibu. Jadi hasil nanggok ceritanya. Kayak marah mak-mak nih Ustaz, ngomong mak itu. Wah, Jadi itu. mana dah acak dilawan, Cek. Iya. Perempuan ni ras terkuat. Iya, di dunia. Ya udah bisa. Betul.
Nggak akan menang lah. Nggak pernah salah. Iya. Nggak pernah salah, nggak akan menang lah. Balik ke rumah nih, lokak bebala dengan rumah. Iya, ngapa Ustadz ngomong mah itu di depan TV? Kalau enggak, kenapa enggak Ustadz? Tidak dimasak yang bukaan. Nah, ujung-ujung bukan makan ketupat, makan kulit ketupat. Oke, telepon masih dibuka ya pemirsa di nomor telepon yang sudah ada di layar itu. Memang hari ini kan judul Mina Idul Faizin. Jadi kita hari kemenangan jauh happy lah ya. Hari gembira. Iya, gembira lah kita. Makanya dialog hari ini santai gitu ya. Jangan pikir ke ego. Kita mikir ke gelok di rumah masih kosong, laju berkendut. Lah terbayang ini ketupat opor ini. Artinya bahwa kita nak menyambut kemenangan. Tapi gampang cek kalau memang kita katik makanan, katik minuman di rumah, kita tetap bisa berhari raya. Caranya, habis sholat Idul Fitri besok pagi-pagi tuh sanjo-sanjo lah. Sanjo. Sampai jam 9 malam. Iya. Malam balik ke rumah matilah lampu. Iya, kenyang-kenyang lah. Besok pagi hari kedua mah itulah pula. Habis subuh langsung keliling-keliling, sanjo-sanjo. Sampai jam 9 malam. Nah, hari ketiga buka pintu. Kapan uang datang, kalau lambatnya habis kalau gitu. Jadi kan gaya bisa kelakar. Yang penting menyambut kemenangan. Gitu, kan? Itu boleh dicontoh. Baik pemirsa, kita akan kembali setelah pesan-pesan berikut bersama kami di Hikmah Ramadan, sucikan hati. Baik, terima kasih masih bersama saya M. Ridwan Rifai dan Ustadz Kemas Haji Muhammad Ali bicara mengenai Mina Aidin wal Faizin. Kami sudah banyak membahas mengenai kembali ke fitrah ini. Jadi Mina Aidin wal Faizin adalah doa, bukan mohon maaf lahir dan batin. Jangan salah terjemah kata Ustadz tadi ya. Mohon agar kita kembali ke fitrah, itu yang penting ya. Baik, telepon masih ditunggu, ada WA lagi Ustadz. Ini bagaimana, apa ada amalan sederhana agar kita tetap istiqomah setelah puasa? Ustaz, adakah amalan agar kita tetap istiqomah masuk dalam ibadah kali? Iya. Jadi tak kate amalan untuk istiqomah dalam ibadah itu satu amalan yang diajarkan oleh guru saya. Misalnya dulu aku nanya soal tahajud tapi waktu itu saya. Amalan supaya kita ini istiqomah tahajud. Jadi amalannya sederhana. Allahumma paksakan. Oh, dipaksakan. Itulah. Iya. Karena kalau tidak dipaksa ke ibadah ini tidak baca. Apalagi nak istiqomah. Istiqomah ini ngomongnya baik lemak, tapi berat gawe kenyo. Istiqomah itu berkelanjutan. Jadi apa yang sudah kita gawekan di Ramadan ini tetap harus kita gawekan di luar Ramadan. Mana caranya? Itu tadi. Allahumma paksakan. Mangko kita di bulan Syawal ini tidak dibiarkan sama Allah kita lepas seperti ayam ngambur. Dinjuklah puasa sunat Syawal. Man shoma Ramadana summa atba'u sitta min Syawal kana kasyami dahri kuli. Siapa yang puasa di bulan suci Ramadan sebulan penuh, lalu dia tambah dengan 6 hari puasa Syawal, kana kasyami dahri kuli. Maka sama seperti dia puasa setahun penuh. Lepas dari Syawal, dinjuk puasa Senin Kemis. Lepas Senin Kemis, dinjuk puasa Ayyamul Bid. Atau sebaik-baik puasa kata Nabi Muhammad adalah puasanya Nabi Daud. Sehari puasa, sehari dak. Biar kita ini melatih. Janganlah kamu kita puasa sehat, kalau lancar, kalau urusan lancar, rezeki aduh baik ngapo. Karena kita menjelma menjadi manusia bertakwa. Dijamin rezekinya oleh Allah seperti itu. Iya. Sehat memang. Yang sakit sehat karena lambung kita istirahat. Iya, mesin ini berhenti dulu ibarat gitu. Kalau selama 11 bulan ini digodrak-godrak, belum selesai masuk lagi. Maka mesin ini butuh istirahat dia. Nah, saat inilah dia sedang beristirahat. Kalau kita itu meribon istilah kita tuh, merestart. Dah aku nak gaya cacak yo itu nama maksud aku tidak baca. Merestart. Bahasa Palembang merestart kembali badan ini. Kita agak cacak keren dikit ya, apalagi lah di TV nih. Jadi agak macam mana.
Kaget besok di Iya, pancing. baksonya tuh, ada. Istilah itu. Istilah. Istilah restart. Istilahnya Kalau, iya, tuh, mulai ada. dari awal. Mulai dari awal. Itu kan agak keren dikit restart istilah Restart, kita tuh iya. macam itu. Jadi kan? kita ini puasa nih, Ya, kita lah alhamdulillah. pasteless, padahal gado-gado, regonya beda, ya dah. Mana yang agak Inggris tadi Iya. 50.000, aman yang gado-gado 25, 20, cuman Ada kelasnya? berubah nama, bela berubah. Iya, dia. ada kelas ya? Itu tadi Good. bahaso. Lebih good. Baik Ustadz, waktu kita ternyata sudah sampai di penghujung jumpa kita. Jadi satu garis bawah yang perlu kita dari penjelasan Ustadz, minal aidin wal faizin, artinya mohon apa? Ada artinya? Minal aidin wal Ya. faizin, semoga kita kembali kepada fitrah dan mendapatkan kemenangan. Nah itu kembali ke fitrah mendapatkan kemenangan. Jadi mohon maaf lahir batin kalimat tambahannya. Nah jadi doa untuk kita semua dengan judul kita minal aidin wal faizin lahir batin ini. Dan pemirsa, Ustadz terima kasih. Sama-sama. Diaturi Sanjo ke rumah. Ya. Jaturi lebaran kedua open house sana di rumah. Open house, house yang Jadi, dibuka. Khusus apa namanya lebaran kedua di open ke. Oh gitu. Kaget close-nya malam close. Iya. Pagi-pagi pokoknya open ke. Iya. Hari ketiga open window. Hari kedua. Artinya kita nak silaturahmi. Insyaallah. Ya. Aman makanan tuh nomor sekian lah. Kita sengaja unjuk waktu biar jemaah bisa ketemu dengan kita. Kalau Ya. dia datang jakaran kita ni namanya wong sibuk tadi ya. Ya. Kita di luar. Kalau lebaran kedua anak khusus nerima tamu dari pagi sampai ke malam hari. Baik. Terima kasih Ustadz Kemas Haji Muhammad Ali sudah jadi narasumber kita dengan judul Minal Aidin wal Faizin mohon lahir batin. Dan pemirsa, inilah akhir jumpa kita dalam hikmah Ramadan. 30 hari TVRI Sumsel menggelar acara ini, mudah-mudahan dengan tema, dengan narasumber yang beragam ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan terutama untuk pemirsa serta pencerahan kita di bulan suci Ramadan. Dan melalui acara ini kita berharap semuanya mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala sebagai syiar Islam dari TVRI Jangan lupa Sumsel. Cak, ini terakhir kita mengucapkan selamat hari raya. Oh, nak ucap Idul boleh? Fitri. Datui. Nak ucap kah? Iya, karena kita ini sudah puasa terakhir, malam ini sudah takbiran, maka kami Cak Ridwan Ya. seluruh kru TVRI Sumatera Selatan mengucapkan Ya. taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum. Selamat Hari Raya Idul Idul Fitri. Fitri Ya. 1447 Hijriah. Ya. Mohon maaf lahir dan Iya. batin. Nah, Ustadz jadi host rupanya. Artinya beliau sudah mewakili. Dan tapi kami akan mengulangi lagi mewakili pimpinan, manajemen dan seluruh karyawan-karyawan TVRI Sumatera Selatan mengucapkan selamat menyambut Idul Fitri 1447 Hijriah, minal aidin wal faizin, taqabbalallahu minna wa minkum. Dan sampai jumpa dalam kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.